Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021, hari terakhir bulan November. Luar biasa, kita udah memasuki bulan terakhir tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin saya nggak sengaja bikin video panjang dan kayaknya juga saya mudah-mudahan nggak sepanjang itu, tapi kalau melihat bahwa hari ini tuh seperti periode critical period di mana kita punya kesempatan yang sangat baik kalau kita memanfaatkan. Ya, kita lihat, saya mengatakan demikian penggambarannya dari garis-garis hijau yang terlihat di sini. Ada yang membentuk trapesium, ada yang membentuk segitiga. Apapun itu semuanya menjadi simetris yang cantik. Ya, kita lihat kalau kita lihat segitiganya ada berapa? Banyak di sini, ada 3 paling tidak yang terlihat. Sementara kalau kita lihat di sini, bulan juga hampir membuat grand trine, ya, dan terlibat juga dengan Saturnus, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, yang tadi sangat rumit, kita lihat di sini aja. Venus menjadi focal point di antara hubungan dengan Neptunus dan Mars. Fokusnya ke kita, fokusnya tentang keindahan, tentang femininitas, tentang manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, semua pengelolaan, semua ilmu pengelolaan, ilmu manajemen kalau kita pakai itu akan menghasilkan hal yang terbaik. Dan Venus itu akan retro dan dia akan berada di Capricorn itu sampai tahun depan. Karena dia retro, balik, kemudian kembali lagi. Jadi kita punya kesempatan yang cukup panjang sampai bulan Februari atau bulan Januari, saya lupa. Tapi kalau kita lihat nih sampai tanggal 31 Desember itu dia udah retro di 23 derajat. Jadi sampai tahun depan itu Venus masih ada di Capricorn, kalau nggak salah bulan Februari. Sekarang saya kehilangan, jadi tanggal 30. Jadi ini adalah saat tepat untuk kita mulai menata diri. Dan ini mungkin bacaan harian, tetapi sebenarnya ini mengandung kesadaran bahwa kalau kita mulai melangkah, nanti terus bergulir, ya, domino efek. Kita akan tiba-tiba seperti dibukakan jalan untuk mampu menata diri, menggapai masa depan yang lebih baik buat kita, masuk tahun 2022. Isn't that nice? Periode ini gitu ya. Jadi sepanjang Desember adalah periode di mana kita difasilitasi untuk lebih mengenali apa yang kita butuhkan, mengenali bagaimana caranya mencapai tujuan kita, dan itu dimulai dari kesadaran kita tentang apa yang kita mau. Kalau kita masih bingung dengan apa yang kita mau, energi kita pada saat periode kritis ini tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemarin saya cerita tentang bedanya berjalan menuju hal yang kita cintai dan berjalan kalang kabut mencoba menghindari hal yang kita takutkan. Kalau disebutkan itu kayaknya mudah banget, tetapi di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita tidak mengenali apakah yang kita jalani kita sedang menuju cinta kita atau kita sedang berlari ketakutan terbirit-birit mencegah diri kita sampai pada titik tertentu yang akibatnya kita tidak punya arah yang jelas. Nah, karena ini adalah periode kritis dan akan ada gerhana matahari pada hari Sabtu nanti. Gerhana matahari itu menandakan fresh new start. Ada di Sagittarius. Sagittarius itu gambarnya panah yang ketarik ke belakang kemudian akan melesat jauh ke depan. Kalau kita tidak menggunakan saat ini untuk ancang-ancang menarik ke belakang energi kita sebentar supaya kita bisa melesat,
maka kita mungkin panahnya nggak akan bisa sejauh itu. Dan bayangkan energi bulan purnama di Taurus, gerhana bulan yang kemarin, itu punya efek besar terhadap kita 2 minggu setelah itu. Kita pahami dan membuka jalan untuk hal yang lebih besar nantinya. Dan kalau kita lihat di chart yang ini, bulan ada di Libra dan ini ada Yod yang dibuat dari Pallas Athena dan Uranus. Artinya memang perubahan itu sedang berlangsung, dan perubahan yang strategis ya. Uranus itu sangat jenius, berpikir ke depan. Pallas Athena itu nggak ada yang lebih pintar daripada dia, dan itu sextile. Artinya kita kalau menggunakan semua logika, berpikir strategis, melesat ke depan, dan kita juga melihat hubungan yang kita butuhkan untuk melesat ke depan, di saat yang bersamaan kita melihat masih ada hal yang masih diperbaiki, oposisi dengan Chiron, maka memang hari ini kita fokus 2 hal itu. Apa yang bisa kita perbaiki sambil jalan, sambil menuju ke arah depan. Ya, mungkin kalimat saya agak bundet sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Maksud saya adalah bagaimanapun kita upayakan untuk mencari lebih dalam tentang diri kita. Dan kalau kita lihat 3 kartu dari Lenormand ini, yang sebelah kanan itu kartunya sama dengan yang kemarin. Jadi kalau saya melihat, karena di kanan itu kan tentang masa depan, fokuskan pada kesejahteraan diri kita. Ya, tadi yang saya panjang lebar ceritanya, fokuskan pada kesejahteraan diri kita. Kesejahteraan dalam material, dalam ekonomi, dalam psikologis, kondisi psikologis kita, dalam kebahagiaan kita, dalam semua aspek kehidupan. Hari ini tidak perlu ada keputusan. Gambar burung ini mengatakan bahwa kita tuh seperti dialog aja, yang penting dialog. Dialog dengan diri sendiri, dialog dengan komputer ya, kita ngetik di situ. Apapun yang kita lakukan sambil kita cari ide, sambil berjalan, tidak perlu ada keputusan besar. Ya, kadang ini namanya think tank. Think tank kita itu siapa? Siapa yang membuat kita berpikir menjadi lebih cerdas, lebih teliti? Cari teman yang setara dengan kita dan ngobrol kanan kiri atas bawah, terserah, nggak perlu ada ujungnya ya. Hari ini nggak perlu ada ujungnya, karena tembakan kita itu bukan hari ini, akhir minggu ini ya. Tembakan kita di akhir minggu. Jadi sebelum sampai akhir minggu, kita gunakan waktu ini untuk mempelajari sebanyak mungkin, investigasi, cari tahu sana, cari tahu sini. Dan yang lebih penting, di sebelah kiri gambar tikus. Kita sudah tahu situasi yang kemarin itu gambarnya tikus, dan kalau kemarin gambarnya ular gitu ya. Jadi kita udah tahu, kita menganggap itu bukan sebagai trauma tetapi pelajaran. Kita ambil pelajaran penting dari cerita kemarin. Oke, kita lanjutkan dengan satu kartu ini ya. Go with the flow. Ya, ini sama seperti tadi. Ini 3 kan, gambar ikannya juga 3. Sambil dia nggak lihat ke depan, dia lihatnya ke atas. Jadi sambil berkhayal, sambil ngikutin aja sungainya kemana, ikannya dibawa kemana, obrolannya mau dibawa kemana, terusin, nggak apa-apa. Di sini have confidence, jangan terburu-buru ya, percaya diri aja bahwa kita mampu. Jangan membuat diri kita jatuh pada ketakutan-ketakutan kita, sehingga kita berlari, kita berjalan kalang kabut. Jangan kalang kabut, fokus. Nah, kalau kita lihat di sini ya, soulmate, ini cerita di kartu masa lalu ya. Kita lihat dulu chemistry. Jadi mungkin kita ketemu temen yang udah lama, yang kita nggak tahu entah udah bareng atau belum, tapi kayaknya teman lama kita, ada chemistry. Tapi yang lebih penting dari situ adalah attraction. Kitanya dulu. Walaupun kita sudah punya pikiran, punya
bayangan, berpikir bahwa di depan ada potensi kita bisa kerja sama dengan dia, ada chemistry-nya, ada yang nyambung. Tapi yang lebih penting kita kuatkan ke dalam diri kita dulu, ya. Artinya kita harus tahu persis apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang kita butuhkan dari orang lain. Dan kalau kita lihat 4 kartu dari sini, wait ya, ini sarannya wait. Kita memang perlu menimbang potensi ke depan. Tapi yang jelas sebelah kanan tiga ini tuh juga kayak gambar tadi burungnya sama ikannya ya. Anyway, jangan mengambil keputusan dulu dan memang enggak. Yang penting kita happy dulu hari ini ya. Menjadi confident, dan tadi confident udah berkali-kali, ini sebagai tantangannya adalah kita nggak mau keluar dari situasi masa lalu. Kita masih terperangkap kerangka berpikir kita tuh nggak pernah berubah, padahal memang kita perlu untuk melihat dulu yang kemarin itu masih potensi nggak ke depan. Mungkin ceritanya udah berubah ya, karena tadi ada eclipse kan, ada gerhana bulan kemarin yang itu menunjukkan bahwa ada periode yang berubah. Mungkin masih sama dia, tanda petik mitranya, mungkin juga udah nggak sama dia lagi, tetapi kita belum bisa jawab itu sekarang. This life you're living is perfect for you. So instead of wishing things were different, simply accept that all is well. Ya, jadi walaupun kita melihat seperti daydream gitu ya, menghayal kemana tentang masa depan, berpikir kalau ini gimana ya, kalau gitu gimana, hipotesa kita tentang ini gimana, tentang itu gimana. Tapi ketahuilah pada dasarnya apapun yang ada di sekitar kita itu udah sempurna untuk diri kita. Dan kita mungkin tidak perlu mengharapkan sesuatu yang bukan diri kita. Kalau saya melihatnya yang bukan diri kita. Instead of wishing things were different, simply accept that all is well. Oke, Wanita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.